Selamat malam, Mama. Selamat malam, ketemu Kita lagi kita di di podcast Keluarga Nandito. Podcastnya Keluarga Nandito. Sudah 2 bulan lagi kita Iya, kelewat kita kelewatan. dan begitulah aneka keseruan di bulan sebelumnya dan ya sudahlah kita rapel lagi ya, Mam. Jadi kita nggak podcast dari bulan Agustus. Agustus, wow. Kita tidak podcast dari Agustus karena kesibukan, keseruan dan ada aneka agenda dan sekarang kita lanjutkan di podcast bulan refleksi homeschooling bulan Agustus September. Nah, Kita langsung aja ke September karena aku kalau ngelihat dari sisi agenda sih memang untuk anak-anak tidak ada yang terlalu besar ya agendanya di bulan Agustus. Iya. Karena kalau cerita kejurnasnya Oji itu ada di bulan Juli. Jadi Oji itu ikut kejurnasnya itu bulan Juli. Dan Agustus ini lebih banyak diisi dengan aneka latihan, dengan aneka kegiatan. Yanti pun juga mulai fokus di latihan renangnya juga. Jadi Yanti itu bulan Agustus dia naik kelas kayaknya. Apa? Ada swimming BNT juga ya. Swimming BNT itu di Agustus ya? Agustus kan Di Agustus emang ya? itu temanya Agustus kan? Oh iya betul. Ada fun swimming BNT ya waktu itu ya. Ya, Yanti naik kelas ke Anto. Itu Latihannya jadi setiap hari kan? Jadi naik kelas dari kelas nomor 3 kita mungkin bilangnya, terus sekarang naik ke kelas yang nomor 2 atau kelas semi progresif di bawah asuhannya Kanto. Lalu apa yang menarik di bulan Agustus? Yang menarik, yang paling disyukuri ya, tentu saja yang di bulan Agustus yang paling disyukuri tentu saja semua dalam keadaan sehat, anak-anak jarang sakit gitu ya. Terus Mas Andit waktu itu masih di Bali ya, kalau nggak salah ya. Ada kegiatan di Bali selama seminggu. Betul. Aku sih ngeliat selama Mas Andit di Bali itu perkembangan Oji sih. Dia jadi kayak apa ya, tambah mandiri. Dia pergi, tentu saja dia pergi berangkat renang sendiri kan, gitu. Terus pulang pergi sendiri naik ojek. Terus dia juga inisiatif manasin motor setiap hari. Jadi itu aku mengamati dia benar-benar konsisten gitu ya. Selama ayahnya nggak ada. Terus kalau yang istimewa, kalau dari catatanku ya, yang terjadi pada anak-anak di bulan Agustus itu tentu saja Oji masih tetap melanjutkan latihan renangnya, meningkatkan. Terus Yanti tadi naik kelas, yang latihannya tadinya dari 3 kali, ya jadi dari Senin sampai Jumat. Terus ada event fun swimming di BNT gitu, dan di situ Yanti terpilih jadi perenang terbaik putri gitu ya, kategori kelas Kak Andi dan Pak Mul. Karena memang diadunya kan antar kelas gitu ya. Dia baru naik juga kan waktu Terus itu. Oji juga terpilih sebagai tim estafet yang terbaik tuh di bulan Agustus, tercepat. Dan kebetulan memang ada 2 tim, dan 2 tim ini yang diadu ya. Ini sih sebenarnya event senang-senang BNT ya, membuat di bulan Agustus di mana semua anggota klub bisa mengikuti gitu. Video keseruannya ada di itu ya. Iya, di video YouTube. keseruan bisa dilihat di YouTube Keluarga Nandito. Terus kalau hal yang paling bertumbuh, kalau dari catatan Ayah apa? Di Agustus aku catatannya ada di buku yang sebelah. Oh ya, kalau Mama, aku sih lihat kemampuan teknik renangnya Oji sih makin meningkat gitu ya. Si Yanti juga sama, aku melihat perkembangan dia juga di renangnya, termasuk juga di dalam keseharian sih, di dalam keseharian ya keterampilan dasar yang diajak di rumah gitu ya, mulai dari misalnya bantu jemur dan lain-lain lah, kegiatan keseharian itu. Terus kemampuan Oji sih, public speaking gitu ya, di TCRI, Teens Club, aku ngeliat dia juga semakin percaya diri gitu. Terus kalau maju ke depan, kegiatan yang akan diteruskan atau dihentikan, tentu saja latihan renang akan tetap dilanjutkan, buat Oji dan Yanti. Terus Yanti juga di bulan Agustus ini masih terus berusaha menyelesaikan komiknya gitu ya. Dan itu memang tidak mudah, perlu didampingi karena kan memang
tulisan di komiknya ini lumayan banyak Ya, gitu. Jadi betul. buat dia butuh stamina untuk pelan-pelan menyelesaikan. Terus Oji, Oji waktu itu di bulan Agustus yaitu persiapan lomba Jogja itu sih, Iya, di latihannya bulan dia ya. Oktober ini ya. Oke. Oke, kalau kita masuk, udah sih Iya, kalau aku dari sip. dari Oke. September, sekarang masuk September. Iya, Tadi tadi Agustus. Agustus. Oke. Mm. Eh, Ya, kalau aku mencatat di bulan September itu yang aku syukuri, kita tergerak untuk bikin activity log. Nah, Oh, jadi iya. bikin sebuah bikin spreadsheet bersama untuk kemudian kita mencatat kegiatan belajar anak-anak itu selama setiap hari sih, pokoknya setiap hari Iya. catatan belajarnya apa, karena di PKBM-nya kan memang membutuhkannya portofolio. Jadi ada dua pilihan, bisa bikin activity log yang dikirim lewat email setiap ada kegiatan, atau bikin portofolio sebagaimana yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Iya. Jadi ya udah kita bikin seperti sebelumnya, namun activity log ini menjadi sebuah ide yang baik untuk kemudian kita mencatat lebih baik lagi mengenai progresnya anak-anak, targetnya, apa yang mereka rasakan, kesulitannya dan sebagainya. Nah, itu aku bersyukur kita sudah memulai lagi, karena memang kegiatan anak-anak ini kelihatannya kan ya renang lagi, namun sebetulnya di dalam setiap renang itu kan ada hal-hal menarik yang kita bisa masukkan ke dalam catatan gitu. Nah, itu yang kita lagi bikin activity log-nya. Terus baru nanti ke anak-anak ya, kita baru setelah itu kita lihat apa yang mereka asik. Sekalian aja, jadi yang istimewa di bulan September adalah informasi ya, bahwa apa yang dicapai Oji di Kejurnas kemarin, khususnya di 50 meter gaya punggungnya itu membuatnya lolos seleksi. Jadi waktunya itu lolos seleksi namanya Southeast Asia Age Group Swimming Competition, yang kalau benar jadi diadakan dan memang Oji jadi berangkat, kabarnya akan diadakan di Malaysia di bulan Desember ini. Nah, ini adalah sebuah hal yang menurut kami menarik, ajaib gitu ya, karena kan kita ketika ikut ke Jurnas juga tidak punya bayangan bahwa Oji akan lolos sesuatu gitu. Pokoknya udah lomba aja, catat waktu terbaik. Kita merasakan serunya ke Jurnas kemarin ya, bagaimana kita menemani selama 4 hari, sehari karena dia lolos final terus, jadinya selalu seharian dari pagi sampai sore gitu, sampai malam bahkan gitu. Jadi itu menjadi sebuah pengalaman, dan ternyata apa yang dicapai Oji membuat dia lolos di lomba ini ya, sebuah kompetisi tingkat internasional skala ASEAN gitu, yang kemudian akan diadakan di Malaysia, yang kata pelatihnya sudah lama sekali gitu ya, katakanlah bisa dibilang mungkin ya lebih dari 8 tahun mungkin tidak pernah ada lagi yang anak dari klubnya, dari klub Bina Taruna yang lolos di event sebesar ini gitu. Jadi ini menjadi sebuah hal yang menarik, menjadi pencapaiannya Oji di bulan ini ya, maksudnya ada pengumuman seperti itu. Terus Yanti juga di bulan ini dalam renangnya mulai ikut lagi di lomba-lomba bulanan, lomba bulanan Jakarta Timur di Ciracas, dan ya meraih best time ya dia untuk 50 meter gaya dada dan gaya bebasnya meraih best time. Nah, itu juga aku juga mencatat bahwa Oji itu ada momen dia diajak untuk ketemu anaknya temanku gitu ya, anak teman SMA yang tadinya tinggal di Amerika untuk beberapa lama, terus lagi ke Indonesia, terus karena tahu Oji homeschooling, terus suka Minecraft juga gitu, kayaknya kepengen ngobrol gitu. Jadi memang dibikin sebuah event atau momen khusus supaya kemudian Oji bisa ngobrol sama anak-anak temanku ini gitu. Kalau dari catatanku ya, Yanti bulan September ini aku tuh banyak ngajak dia itu sih, kerjasama mengikuti sebuah program belajar, ya kan? Yang programnya Super Power itu Power ya, sama Unlock Super Power. Mbak Ella gitu ya. Dan di situ kan ada
di episode 2 itu kan ada mengajak anak kan untuk, dan ya itu lumayan gitu, tugasnya kan nulis tangan gitu tuh, jadi memang ada beberapa ya seperti permainan gitu, dan ya aku senang lihat dia berproses gitu ya, walaupun ya lumayan berat nulis tangan gitu, tapi dia bisa mengerjakan gitu. Terus kalau dari Oji tadi udah ya lolos sama, aku juga mencatatkan itu. Terus Yanti tadi juga lomba Jakarta Timur ya, sudah juga. Udah sih itu. Oh Oji ini keterampilan yang aku lihat juga, dia kemarin itu bikin namanya potato ring. Itu cemilan yang dia bikin cemilan sendiri itu, dan dia aku cari ngeliat sendiri dia cari sendiri idenya, tutorialnya. Yang tadinya aku sempat dia bisa menyelesaikan gak ya di sela-sela dia harus sudah berangkat mau renang, ternyata dia bisa menyelesaikan resepnya dengan sangat baik gitu ya, dengan mengikuti tutorial gitu. Kalau yang bertumbuh ya itu juga sih, Ayah Andita juga bulan ini banyak di luar kota ya, ada 2 kali keluar kota gitu, jadi total 10 hari ya. Aku ngeliat anak-anak juga mandiri gitu ya, aku nggak ngelihat mereka ngeluh. Aku kan berangkatnya kan naik kendaraan umum, naik busway, pulangnya juga naik online juga, dan nggak mudah juga kan, terutama kalau lagi hujan atau apa gitu. Aku ngeliat anak-anak sih sabar gitu ya dengan prosesnya gitu. Dan kalau aku lihat yang bertumbuh yaitu anak-anak mau diajak untuk menguatkan ya dasar-dasar pengetahuan kenegaraan mereka, kebangsaan mereka, untuk bisa ya nggak bisa dipungkiri anak homeschooling itu kan tidak terpapar rutin dengan upacara. Jadi mungkin bisa jadi Pancasila, Indonesia Raya itu adalah menjadi sebuah hal yang buat anak sekolah mungkin biasa, mereka bisa hafal di luar sekolah, tapi buat anak homeschooling itu menjadi sebuah hal yang perlu dibiasakan, dibuat situasinya sehingga dia bisa setidaknya menghafal Pancasila dan kemudian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lancar, baik, sehingga bisa menyanyikannya dengan hikmat. Karena kan Oji Mayanti di dunia olahraga, dimana setiap event pasti ada nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi dia perlu bisa dan terbiasa dengan Indonesia Raya sehingga bisa menyanyikannya dengan lantang, dengan baik, dengan benar gitu. Itu lagi kita biasakan. Ya plus dasar dharma sih, aku mau meminta mereka bisa menghafal itu, karena ya kayaknya nilai-nilai universal itu ada di dasar dharma. Ibaratnya suatu hari mereka menghadapi sebuah tantangan, ini bener nggak ya atau harus bagaimana, udah ingat dasar dharma aja, itu sudah benar semua di situ. Semua nilai-nilai kebaikan itu sudah ada di dasar dharmanya Pramuka. Jadi minta mereka untuk kemudian menghafal itu. Nah, jadi kalau mau ada tambahan lagi mungkin catatan yang bertumbuhnya? Yang bertumbuh ya itu sih kesabaran Oji. Bulan kemarin tuh Oji telaten banget ngajarin mamahnya naik motor. Nah itu mamahnya lagi latihan, dan dia kebetulan dia lebih sudah bisa ya. Bisa tuh dalam arti dia juga nggak latihan di jalan sih, dia juga latihan maju mundur di halaman gitu. Tapi kita melihat inilah wah ini kayaknya perlu belajar gitu ya, sama belajar. Terus kalau maju ke depan di bulan September itu, yaitu sih lagi persiapan lomba di luar kota itu, yang rencananya akan ada di Jogja, dan bulan ini di bulan Oktober ini nggak kerasa udah tinggal beberapa hari lagi. Terus kalau dilanjutkan tentu saja renang akan tetap lanjut. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang belajar keseharian mereka ya, yang sudah rutin, seperti belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar hal-hal keseharian, keterampilan dasar gitu ya di rumah, itu kita tetap akan lanjutkan. Ya, untuk bulan ini juga aku meminta Yanti ikut event Inktober, sebuah event untuk kemudian mengumpulkan gambar selama 31 hari ke depan. Biar dia ada tambahan portofolionya lah, portofolio gambarnya. Dan menurutku itu akan menjadi sebuah tangga-tangga yang baik, sehingga setiap bulan Oktober itu dia bisa melihat progres gambarnya. Jadi
Nah, ini mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah momentum yang asik sebagai untuk Yanti yang memang senang banget menggambar. Dan tentu ya, proyek komik kita akan terus temenin terus sampai dia bisa menyelesaikannya. Pelan-pelan gitu ya. Oke, ini anak-anak yang Agustus aku nggak bawa nih karena aku nggak tahu. Berarti langsung September aja ya. Kalau dari Oji nih September, hal yang menarik yang aku pelajari, bermain webboard. Ya, webboard. Dia kemarin mengalokasikan sebagian penghasilan magangnya itu untuk kemudian beli webboard. Ya bagus lah, biar kemudian dia punya sesuatu yang dia minati yang lain selain renang, biar ada variasi. Dan biar menariknya webboard juga itu tidak semudah skateboard dan mudah tuh. Oji bisa sudah. Dia Oji bisa, Yanti bisa. Hari berdua sudah muter-muter di ruang tengah gitu ya. Sudah lancar, keren. Terus kalau keterampilan yang ditingkatkan kalau dari Oji, ini satu lagi nih hal yang menarik buat Oji ya, flipping coin skyblock. Ya, apa tuh? Minecraft ya? Dia mulai main Minecraft lagi, main skyblock lagi, dan lagi menikmati melakukan flipping. Flipping tuh jualan sih sebetulnya, beli barang harga murah dijual harga mahal. Nah, dia lagi belajar itu di Minecraftnya. Ya, terus kalau keterampilan yang aku tingkatkan, start gaya punggung. Hal yang aku syukuri lolos CH Group. Ya, itu juga menjadi hal yang dia syukuri ya. Hal yang perlu diperbaiki, daya tahan renang. Mantap. Hal yang bisa ditingkatkan, memperkuat tangan. Kita jadi tahu ya. Maksudnya kita ini kan dia ngisi-ngisi sendiri, mereka refleksi ini, kita dia juga tahu nggak bahwa ngeliat, memang tangannya perlu diperkuat biar renangnya makin baik. Ya, hal yang menarik perhatianku, webboard tadi dan start gaya punggung. Ya mungkin si papannya itu kayaknya yang kemudian dia tahu bahwa di beberapa event itu memang si papan start itu suka diberikan gitu, dan itu sebenarnya kalau bisa menggunakannya bisa memberi keuntungan buat dia gitu. Nah, itu yang kemudian dia lagi pelajari. Jadi jangan sampai nanti kalau dikasih, tidak terbiasa pakai gitu. Jadi buat anak-anak nih yang memang spesialis lah, bisa dibilang spesialisnya di gaya punggung atau dia sering lomba di gaya itu, yang tadi apa namanya, alat start gaya punggung apa ya namanya ya? Kita bilangnya apa, board gitu. Memang kalau nggak biasa bisa bingung makainya gitu, terutama kalau lagi di sebuah event gitu kan. Jangan karena nggak biasa, misalnya kan tidak semua klub punya kan gitu. Biasa itu tuh ada di lomba-lomba kayak lomba di GBK, lomba-lomba resmi gitu kan. Klub besar gitu mungkin punya itu, karena itu alatnya kan lumayan ya harganya gitu. Jadi ya itulah yang lagi dia coba gitu ya. Kebetulan di BNT lagi bikin yang versi yang mirip supaya gitu, supaya anak-anak tuh terbiasa gitu. Jadi jangan sampai nanti pas event apa ini gitu terus bingung gitu, padahal itu bisa makainya, dan itu kan bisa bikin meleng sedikit gitu ya. Kalau hal yang paling membanggakan yang terjadi, bisa nonton Pinocchio. Ternyata buat Oji Pinocchio itu menarik. Jadi kita memang beberapa minggu yang lalu kita nonton bareng sekeluarga gitu. Kita memang ada waktu-waktu sesekali nonton sesekali itu kayak lagi pas kalau mereka lagi nggak renang gitu, kita ajak mereka nonton bareng sambil bikin cemilan gitu. Kita cari film yang menarik bersama, dan ternyata buat Oji ini berkesan Pinocchio. Oke. Kalau rencana bulan depan lomba Jogja. Sip. Kalau dari Yanti. Kalau dari Yanti, hal yang menarik yang aku pelajari, gambar anime. Mungkin yang kemarin yang di digital drawing ya. Nah, kira-kira digital drawing tuh lagi memang bikin temanya tema-tema anime gitu. Yang di PBX itu. Iya. Keterampilan yang aku tingkatkan, renang fokus. Hal yang aku syukuri, sehat selalu. Hal yang perlu diperbaiki, rutin ngerjain komik. Mantap. Hal yang bisa ditingkatkan, renang. Terus hal yang menarik perhatianku, anime. Hal yang paling membanggakan yang terjadi lomba di Ciracas. Rencanaku bulan depan gambar Oktober. Maksudnya gambar in Oktober. Sip.
Oke, itulah yang menjadi refleksinya anak-anak dan apa yang mereka lakukan ke depannya. Demikian pun juga yang menjadi refleksi kami berdua sebagai orang tua. Sekali lagi, proses homeschooling akan terus berjalan dan refleksi ini gunanya adalah untuk ya kami mensyukuri ya sebetulnya apa yang sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau tidak dicatatkan, tidak direfleksikan, tidak dijurnalkan, sudah pasti akan lenyap. Rasanya keseharian kita kayaknya biasa-biasa aja. Kok sudah akhir bulan lagi, kok sudah bulan Oktober lagi, kok mama udah mau ulang tahun lagi dan sebagainya. Ini betul-betul kalau nggak dicatat, tidak kita syukuri dalam momen refleksi ini, rasanya nanti sayang kayaknya kegiatan homeschooling kita menjadi sesuatu yang bisa jadi berat gitu ya, karena tidak termaknai dengan baik ya. Dengan refleksi ini mudah-mudahan kita jadi lebih semangat. Ini juga berkat kita menjurnal ya. Kalau kita nggak menjurnal juga kayaknya juga lupa sih apa yang terjadi gitu ya di bulan-bulan. Tidak tercatat. Tidak tercatat dengan detil gitu ya apa yang alami. kita lakukan gitu. Oke, demikianlah podcast Keluarga Nandito di kali ini untuk bulan Agustus dan September. Terima kasih kalau ada sahabat-sahabat yang berkenan mendengarkan sampai selesai dan sudah mampir di podcast kami. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Andito dan saya Nur. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye.